Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Source Code yang tayang pada tahun 2011. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bila kalian tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Film diawali dengan seorang pria yang terbangun di sebuah kereta. Seorang wanita yang berada di depannya berbicara kepadanya seolah mereka sudah saling kenal. Tapi pria ini tampak kebingungan. Dia tidak tahu ada di mana dan apa yang sedang dilakukannya. Wanita ini memanggilnya Sean. Dia semakin kebingungan dan mengenalkan dirinya kepada wanita itu kalau dia adalah Kapten Colter Stephen, seorang pilot helikopter yang sedang bertugas di Afghanistan. Tapi wanita itu tertawa dan menganggapnya bercanda. Colter lalu berdiri dan berjalan ke pintu saat kereta berhenti sejenak di stasiun Glenbrook. Tak lama kereta pun kembali berjalan dan dia kembali ke tempat duduknya. Colter melihat bayangan dirinya di kaca jendela kereta dan menyadari ada yang aneh. Dia segera ke toilet dan ketika bercermin, dia melihat orang yang tidak dikenal di hadapannya. Bahkan identitasnya pun berbeda. Dia semakin bingung dengan apa yang terjadi. Ketika keluar dari toilet, dia ditunggu oleh wanita itu di luar. Wanita itu terlihat sangat khawatir. Namun tiba-tiba, terjadi ledakan yang sangat besar. It's gonna be okay. Colter tersadar di sebuah kapsul, dan dia mendengar seorang wanita berbicara kepadanya. Wanita ini bernama Goodwin. Dia menanyakan banyak hal tentang ledakan kereta tadi, dan menjelaskan kalau Colter sedang bersama mereka di Bellegarde Castle. Goodwin lalu menjalankan tes dan kembali bertanya siapa yang meledakkan kereta. Karena Colter tak bisa menjawabnya, maka ia akan dikirim kembali ke dalam kereta untuk menemukan sumber ledakan dan siapa yang menaruhnya. Dan ia hanya memiliki waktu selama 8 menit. Di sini Colter masih menyangka kalau semua itu adalah sebuah simulasi. Colter kembali terbangun dan berada di dalam kereta. Wanita itu kembali berbicara kepadanya dan kejadian yang sama berulang kembali. Hanya saja reaksi darinya memberikan respon yang berbeda. Colter sangat terkesan. Semua tampak sangat nyata. Dia mulai mencari tahu tentang ledakan yang akan terjadi. Dan ia pun menemukan sumber ledakan yang disembunyikan di plafon toilet. Karena ia masih mengira bahwa semuanya adalah simulasi, maka ia biarkan dan meninggalkannya. Ia segera mencari orang yang mencurigakan, namun tak cukup waktu, sehingga kereta itu pun meledak kembali. See you next time. Colter pun kembali ke kapsul di mana ia mendengar Goodwin menanyakan apa ia berhasil menemukan sumber ledakannya. Colter menceritakan kalau dia berhasil menemukannya dan meminta untuk berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas simulasi yang tengah ia lakukan. Goodwin menjelaskan kalau semua ini bukanlah simulasi. Ia memberitahukan kalau pagi itu sebuah kereta meledak di dekat Chicago dan membunuh semua orang yang ada di dalam kereta. Dan kereta itu adalah kereta di mana Colter terbangun. Colter makin tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Goodwin. Dia sedang berada di situ dan berbicara kepadanya. Goodwin melanjutkan, kalau di kereta ada seseorang bernama Sean Ventress. Dan sekarang, untuk tujuan ini, Colter adalah Sean. Ledakan kereta itu adalah awal, dan orang yang melakukannya berencana meledakkan banyak tempat. Karena itu, sangat penting bagi mereka untuk segera menemukan pelaku dari peledakan tersebut. Goodwin pun mengirim kembali Colter untuk menemukan pelaku dari peledakan itu. Colter yang telah kembali mulai mencari orang yang mencurigakan di kereta itu. Ia bertanya kepada kondektur dan juga wanita yang ada depannya. Ia mulai mencurigai seseorang yang baru saja keluar dari toilet. Wanita itu bilang kalau selain orang itu hanya Sean yang masuk ke dalam toilet. Colter pun segera mengecek barang bawaan Sean dan menemukan buku yang di dalamnya tertulis Coffee with Christina. Wanita di depannya ini bernama Christina. Di stasiun Glenbrook, dia melihat orang tadi turun dari kereta dan ia pun mengajak Christina untuk turun dan memintanya untuk menunggu. Ia mengikuti pria itu sampai akhirnya Colter duduk di sebelah pria itu dan merebut kopernya. Tapi ia tak bisa menemukan apapun. Dan tiba-tiba terdengar ledakan. Dan Colter baru menyadari kalau pelaku bukanlah orang yang dicurigainya. Namun ia tetap menyerang orang itu. Dan karena itu dia terpental terjatuh ke rel kereta. Dan tak lama, kereta lewat. Saat Colter kembali, dia menyadari ada yang berbeda. Ia merasa sangat kedinginan dan panel-panel yang ada di dekatnya padam.
Di sisi lain, Goodwin terlihat panik dan mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan Coulter. Coulter pun terlihat berhasil memperbaiki peralatannya yang rusak. Dan ia pun berhasil kembali berkomunikasi dengan Goodwin. Namun saat itu Goodwin sedang tidak berada di depan komputernya. Sang bos, Rutledge, berbicara langsung kepadanya. Coulter memberitahukan kalau ia berhasil menyelamatkan seorang wanita di sana. Tapi bosnya menjelaskan kalau wanita itu hanya selamat di dalam source code, tapi tidak di alam nyata. Coulter meminta penjelasan mengenai source code, dan orang itu menjelaskan kalau source code seperti mengambil memori yang tersimpan dalam hard drive, dan memutar ulang untuk melihat apa yang terjadi, tapi hanya 8 menit. Dengan teknologi yang diciptakannya, ia mengambil memori dari Sean Fentress yang meninggal dalam kecelakaan itu, dan memasukkan Coulter ke dalam ingatan Sean. Coulter menanyakan apa yang terjadi setelah 8 menit. Rutledge menjawab kalau Coulter tak bisa hidup dalam ingatan Sean lebih dari 8 menit. Source code bukanlah mesin waktu, ia hanya menempatkan kembali waktu. Hal tersebut memberi mereka akses kepada dunia paralel. Goodwin memberitahukan kalau mereka tidak punya banyak waktu, karena pelaku peledakan kereta telah mengancam untuk meledakkan kota Chicago dengan ledakan yang lebih besar lagi. Dengan menemukan pelaku, maka mereka dapat mencegah terjadinya ledakan besar itu dan menyelamatkan banyak nyawa. Goodwin pun mengirim Coulter kembali untuk segera menemukan pelaku peledakan. Ia pun memberitahu kalau ada senjata di loker keamanan di lantai 2 kereta itu. Dan Coulter diberikan izin untuk melakukan apapun yang dibutuhkan. Coulter yang kembali ke kereta pun segera bergerak untuk mengambil senjata itu. Namun ia digagalkan oleh kondektur. Dan karena ia tertangkap, kereta pun meledak. Ia kembali ke Goodwin dan meminta telepon untuk dapat menelpon ayahnya. Goodwin menjanjikan ia akan mengusahakannya, tapi ia harus segera kembali untuk menemukan pelaku peledakan. Setelah memberikan beberapa saran, Goodwin pun mengirim kembali Coulter ke dalam kereta. Coulter meminta Christina untuk memeriksa tentang dirinya, Kapten Coulter Stephen, dan Christina pun menyanggupinya. Coulter juga sempat memeriksa seseorang yang dicurigainya, tapi tidak menemukan apapun. Dan ia juga berhasil mendapatkan info tentang simbol militer yang ia lihat pada Goodwin. Setelah meminjam telepon kepada seseorang yang membantu mengidentifikasi simbol itu, ia mencoba menelpon Rutledge. Saat itu Christina datang memberitahukannya kalau Coulter Stephen telah meninggal 2 bulan lalu. Coulter sangat kaget mendengar itu semua. Ingatannya bercampur antara kejadian di Afghanistan, misi terakhirnya, dan suara Goodwin, dan ia pun jatuh pingsan. Saat tersadar, ia langsung menanyakan kepada Goodwin apa ia telah mati. Goodwin pun memberitahunya kalau sebagian dari otaknya masih hidup, tapi bagian lainnya, apa yang ia rasakan saat ini seperti berada di dalam kapsul dengan perlengkapan elektronik dan sebagainya, hanyalah manifestasi dari pikirannya agar ia dapat lebih mudah menerima keadaan tersebut. Coulter makin terkejut mendengar itu semua, dan saat itu pula, kapsul di mana ia berada bergerak. Rutledge memotong pembicaraan dan memaksa Coulter untuk segera menemukan pelaku peledakan. Coulter memberitahukan kalau ia menelponnya pagi itu sebelum kereta meledak. Rutledge menjelaskan kalau Coulter mungkin saja menelponnya di pagi itu, tapi dia tidak pernah menerimanya, karena perbedaan realita yang terjadi. Kalau telepon itu diterima, maka telepon itu akan diterima oleh Rutledge yang lain. Tidak ada yang bisa Coulter lakukan di dalam source code untuk mengubah realita yang ada saat ini. Dan ia berjanji pada Coulter untuk membiarkannya mati setelah misi itu berhasil. Rutledge pun memaksa Coulter untuk kembali ke kereta itu dan menemukan pelakunya. Coulter kembali lagi dan lagi. Namun kali ini Rutledge tidak memberikan waktu untuk istirahat. Dia terus mengirim Coulter dan memaksanya untuk menemukan pelakunya. Dan di satu titik, ia memperdengarkan rekaman ayah Coulter saat memberikan penghormatan terakhir baginya. Dan kali ini, Coulter meminta untuk dikirim kembali ke kereta. Kali ini ia segera mengambil senjata dan berusaha untuk menjinakkan peledak itu. Ia mengambil telepon yang dijadikan detonator dan menelpon nomor panggilan terakhir yang ada di telepon itu. Coulter kemudian mencurigai seseorang, namun lagi-lagi ia salah. Dan ketika menelponnya kembali, ia akhirnya mendapatkannya. Ia menemukan pelakunya. Pelaku itu melempar dompetnya ke kereta setelah seseorang mengembalikan dompetnya. Namun kereta segera berangkat, dan Coulter pun memaksa pintu terbuka dan melompat dari sana. Coulter mengejar orang itu, Derek Frost. Derek membuka pintu belakang mobilnya dan memperlihatkan alat peledak ciptaannya dengan bangga. Tiba-tiba Christina datang dan memanggil Sean. Dan Derek dalam kesempatan itu menembak Coulter lalu menembak Christina.
Dan Derek pun pergi dari sana dengan amat tenang. Di saat-saat terakhir itu, terdengar ledakan dari kereta. Nampaknya Derek membuat 2 detonator dan Coulter hanya menonaktifkan salah satunya. Coulter pun kembali dan memberitahukan kalau dia sudah menemukan pelakunya. Goodwin segera melaporkan penemuan itu dan tim bergerak mencari pelaku. Coulter kemudian menagih janji Rutledge untuk membiarkannya mati. Tapi sebelum itu dia ingin masuk kembali ke kereta untuk menyelamatkan orang-orang di dalam kereta. Rutledge mengingatkan kalau itu tidak dapat dilakukan, tapi Coulter tetap memaksa. Sementara itu, tim SWAT telah berhasil menangkap pelaku peledakan. Keberhasilan itu membuat Source Code mendapatkan perhatian yang sangat besar dari militer. Coulter menyadari kalau Rutledge tidak akan mengirimnya kembali ke kereta. Dia pun meminta Goodwin untuk memberikannya kesempatan itu. Kirim dia kembali ke kereta itu, setelah itu matikan alatnya. Dan Goodwin pun menyetujuinya. Coulter pun kembali ke kereta itu, dan kali ini ia langsung mengajak Christina untuk minum kopi. Setelah itu, ia segera menonaktifkan peledak dan tak lupa mencabut kedua detonator. Ia pun segera mengambil senjata dari loker keamanan kereta. Di sisi lain, Goodwin menemui Rutledge yang sangat senang karena Source Code berhasil. Ia meminta Goodwin untuk menghapus memori Coulter dan mengolah datanya. Rutledge tidak pernah berniat untuk membiarkan Coulter mati, karena ia satu-satunya orang yang dapat bersinergi dengan Source Code. Goodwin menghadapi dilema, tapi sebagai perwira, tak ada pilihan. Dia harus mengikuti perintah atasannya, tapi ia tak segera melakukannya. Saat itu Coulter tengah menangkap Derek dan memborgolnya. Ia pun segera melaporkan kepada pihak berwajib untuk menangkap Derek. Dan dengan menggunakan telepon Derek, dia mengirim email kepada Goodwin. Coulter juga menelpon ayahnya. Sementara itu, Goodwin yang diperintahkan untuk menghapus memori Coulter mendatangi Coulter dan membuka kapsulnya. Namun Rutledge mengetahui kalau Goodwin masih belum melakukannya, dan ia segera mendatanginya. Tapi Goodwin sudah mengubah kode pintu, sehingga Rutledge tak bisa masuk dengan mudah. Coulter yang telah selesai menelpon ayahnya kembali mendatangi Christina. Ia bahkan meminta seorang stand-up komedian, Russell Peter, untuk menghibur mereka yang ada di gerbong itu. Russell tampil dengan sangat baik. Di detik-detik akhir, Coulter menanyakan kepada Christina, apa yang akan ia lakukan jika ia hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit untuk hidup. Dan Christina menjawab, ia akan membuat setiap detiknya berharga. Dan bersamaan dengan waktu 8 menit yang habis, Goodwin mematikan life support Coulter. Tapi sesuatu terjadi pada Coulter. Kehidupannya pada tubuh Sean tetap berlanjut. Kapten Coulter telah mati, tapi tidak sepenuhnya mati, karena sekarang ia hidup sebagai Sean Fentress. Pagi itu Goodwin datang ke kantornya dan membaca email dari Coulter, yang memberitahukan kalau hari itu ia akan mendapat kabar tentang serangan teroris yang gagal pada kereta di dekat Chicago. Ia juga memberitahukan kalau Source Code bekerja jauh lebih baik daripada apa yang mereka kira. Source Code menciptakan dunia baru, dan ia meminta Goodwin untuk membantu Kapten Coulter Stephen pada misinya. Dan pada saat itu katakan padanya, kalau semua akan baik-baik saja. Bagaimana film kali ini? Dunia paralel. Jadi menurut gue sih, Goodwin yang menerima email dari Coulter pada akhir cerita ini adalah Goodwin dari dunia baru yang diciptakan oleh Source Code. Di dunia baru ini, Coulter masih hidup. Tapi Coulter yang kita tahu sejak awal film di dunia baru ini hidup sebagai Sean Fentress. Source Code tidak menciptakan 8 menit waktu yang telah lalu, tapi telah berhasil menciptakan sebuah dunia paralel yang berjalan dengan sendirinya. Sebuah science fiction yang sangat menarik, bukan? Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam.